Oke boys, setelah lama nggak update manga Gachiakuta, sekarang Yang Mulia bakal bahas kelanjutan dari manganya. Kalau yang belum nonton episode atau chapter sebelumnya, langsung aja lah kalian nonton dulu, atau kalau gak mau ribet, bisa cek playlist Gachiakuta. Jangan lupa buat kalian kalau mau tahu update tiap animenya, langsung aja cek community post Animanga ya. Oke, kita langsung gas. Panel-panel dibuka dengan pemandangan di mana sosok bertudung berdiri di depan Rudo. Rudo menatapnya dan mulai menjelaskan setiap bagian dari pakaian yang dikenakannya, seolah mengingat masa lalu bersama August. Kepala kostum itu ternyata meniru bentuk serigala yang sudah lama punah, dibuat oleh August saat berumur 13 atau 14 tahun. Mantelnya juga punya sejarah panjang, karena itu pertama kalinya August memotong kain sendiri. Sisa potongan kain itu kemudian dijahit menjadi pakaian yang kini masih disimpan lebih dari 1 dekade. Sepatunya terlihat berat, bukan karena bahan, tapi karena August menambah terlalu banyak paku hias. Bagi August, sepatu itu jadi pengingat bahwa karya yang baik seharusnya ringan dan efisien. Setiap potongan pakaian ini punya cerita dan makna dalam, penuh dengan kerinduan August terhadap Rudo. Semua benda itu kini dipakai Rudo, seakan membawa kenangan yang selama ini dijaga. Saat Rudo mengenakannya, penampilannya mencapai titik paling berwibawa, seolah gabungan nostalgia dan kekuatan jadi satu. Rudo kemudian memusatkan energi dan mengaktifkan kemampuan kostumnya. Seketika tubuhnya memancarkan aura menakjubkan, membuatnya tampak jauh lebih karismatik dari biasanya. Setelah mengumpulkan kekuatan, Rudo langsung menerjang menuju kekuatan besar milik Maimo. Namun, seperti yang pernah dikatakan August, sepatu itu memang dibuat sebagai karya peringatan dengan fokus pada kelincahan ekstrim. Karena itu, tubuh Rudo belum terbiasa dengan percepatan yang luar biasa. Akibatnya, Rudo kehilangan kendali dan meluncur terlalu cepat, sampai akhirnya menghantam dinding batu tepat di belakang Maimo. Setelah sedikit menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya, Rudo kembali menyerbu ke arah Maimo dan Aderoy Brother. Maimo menatapnya dengan tenang, menganggap peningkatan kecepatan bukan ancaman berarti. Dengan sigap, Maimo memerintahkan kembarannya untuk memanipulasi kekuatan besar itu, menciptakan serangan yang menghantam arah lintasan Rudo. Rudo tidak terpaku pada satu arah. Ia berlari dengan pola zigzag untuk menghindari serangan itu. Popularitas besar yang dikendalikan Maimo mencoba menginjak Rudo, tapi serangan itu meleset. Rudo justru menggunakan momentum untuk naik ke atas kaki raksasa itu. Buntut besar dari kekuatan tersebut berayun keras menghantam tanah, menimbulkan debu tebal, tapi ketika pandangan mulai jelas, sosok Rudo sudah menghilang dari pandangan mereka. Maimo dan Aderoy Brother akhirnya berhenti mencari. Mereka memilih menggandeng tangan dan meluncurkan serangan area besar yang menciptakan kekacauan hebat. Rudo yang tertangkap dalam radius itu tidak mundur, justru mempercepat gerakan dan menerjang lurus ke arah Aderoy Brother. Dengan satu gerakan cepat, Rudo merobek choker di leher mereka, alat yang selama ini digunakan untuk mengontrol mereka. Begitu choker itu lepas, Aderoy Brother, Otto dan Epalte langsung terbebas dari kendali Maimo. Tapi kebebasan itu justru menimbulkan ketidakstabilan emosional. Rudo sempat terpaku, memikirkan apakah lebih baik memasang kembali choker itu agar mereka tidak kehilangan kendali. Di sisi lain, lampu jalan yang menyaksikan situasi itu berniat menjelaskan keadaan, tapi Maimo menolak. Menurut Maimo, Aderoy Brother tetap sadar sepenuhnya, bahkan saat dikendalikan, mereka tahu apa yang terjadi. Namun sekarang, dengan pelindung luar berupa dinding besi yang aktif, melepaskan choker satu persatu jadi tidak efisien. Maimo pun memutuskan untuk fokus menghadapi masalah utama, orang-orang yang baru saja terbebas dari dominasi. Dalam kondisi itu, orang yang dikendalikan tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh Maimo. Tapi kini, setelah bebas, mereka akhirnya bisa memperlihatkan kemampuan aslinya. Otto dan Epalte menunjukkan alasan kenapa mereka dijuluki bagian dari tim berbahaya. Kekuatan keduanya sepenuhnya sinkron, membentuk spiral silang raksasa yang dalam satu gerakan mampu menyapu bersih semua kekuatan besar di sekitar. Melihat situasi mulai berbahaya, Felix sempat menyarankan agar Maimo mundur lebih dulu. Tapi Maimo menolak mentah-mentah. Bagi Maimo,
Ini kesempatan langka untuk mengukur seberapa cepat tim muda itu bisa menangani situasi dominasi, agar mereka tahu strategi terbaik untuk melawan di masa depan. Felix akhirnya hanya bisa pasrah dan menerima keputusan Maimo. Namun sebenarnya, Maimo punya rencana lain. Selain masih bergantung pada pembuat choker, Gantes, Maimo tampaknya juga mulai melirik kemampuan pengendalian milik Amo. Sementara itu, Gilmero yang sejak awal hanya duduk diam di sisi arena, tampak mulai bertindak. Tatapan matanya menyerupai hewan pemburu yang sudah menargetkan mangsanya. Ia menilai bahwa untuk menghancurkan pelindung luar, sasarannya adalah bola pusat. Masalahnya, permukaan bola itu terlalu licin. Jika dipotong langsung dengan guntingnya, bola itu akan bergulir menjauh sebelum sempat dihancurkan. Karena itu, strategi terbaiknya adalah membuat lawan mendekat lebih dulu. Gilmero pun membuka guntingnya lebar-lebar, menunggu momen yang tepat. Tapi pertanyaan besarnya, bagaimana cara memancing lawan agar maju dengan sukarela? Saat sedang memikirkan hal itu, Gilmero menyadari adanya suara benturan keras di sampingnya. Suara itu ternyata berasal dari pertempuran sengit antara Gil dan Zanka, yang secara tak langsung menciptakan peluang yang Gilmero tunggu-tunggu. Sebuah bola khusus dirancang untuk Gilmero, makhluk populer yang dikendalikan oleh Gil. Bola itu mampu merespons perintah Gil secara sempurna. Ketika Gil memerintahkan bola itu untuk menyerang Zanka, bola tersebut langsung berubah menjadi bola pelacak yang tidak akan berhenti sebelum sasarannya tercapai. Setiap kali Zanka berhasil menepis bola itu, bola tersebut selalu kembali dengan cepat, seolah tak kenal lelah mengejar targetnya. Zanka tidak mencoba menghindar, tapi justru menghadapi serangan itu dengan tegas. Strateginya sederhana, cukup menghancurkan bentuk bola itu. Karena selama benda tersebut tidak lagi berbentuk bola, maka perintah Gil tidak akan bisa dijalankan. Terdengar mudah, tapi kenyataannya, tidak banyak orang yang mampu menebas bola secepat itu dengan presisi. Namun Zanka melakukannya tanpa ragu, memperlihatkan refleks yang luar biasa cepat. Melihat kemampuan itu, Gilmero yang berada di sisi arena tertawa keras. Baginya, jika segala sesuatu bisa dijadikan bola permainan, maka pelindung berbentuk bola pun bukan pengecualian. Gilmero lalu membungkus lapisan pelindung yang melindungi Maimo, membentuk bola besar yang dilemparkan ke arah Gil. Refleks Gil langsung bereaksi, memukul benda itu tanpa berpikir panjang, seolah sedang memainkan permainan favoritnya. Rio kemudian maju dengan cepat, mengangkat kartu intan yang memungkinkannya menstabilkan tubuh. Setelah itu, Rio membuka gunting populernya dan menebas bola pelindung yang melayang di udara. Felix awalnya merasa percaya diri, yakin bahwa kekuatan yang bersumber dari kerinduan dan cintanya akan lebih kuat dari siapapun. Namun, Rio justru melihat hal itu sebaliknya. Menurut Rio, semakin besar cinta, semakin mudah pula ia retak. Ucapan itu seakan menjadi kenyataan. Setelah Rio melancarkan serangannya, bola pelindung yang dibanggakan Felix langsung terbelah dua. Tebasan itu begitu kuat hingga menghancurkan penghalang yang dibuat Felix, bahkan meninggalkan guratan panjang di tanah. Gil yang menyaksikan kekuatan Rio dari dekat langsung terpaku ketakutan, tidak mampu bereaksi sejenak karena kaget oleh kekuatan luar biasa itu. Di tengah kekacauan itu, Zanka muncul dari belakang tanpa ada yang menyadari. Serangannya menghantam Felix dengan keras, membuat Felix kehilangan kesadaran seketika. Penghalang yang tersisa pun ikut hancur. Bahkan, surat terakhir dari istrinya yang sudah meninggal, benda yang paling disayanginya, ikut terbelah menjadi dua bagian. Pukulan itu membuat mental Felix benar-benar goyah, seolah semua beban emosinya pecah dalam satu waktu. Meski begitu, Felix tetap menolak dikasihani Rio. Ia bersikeras untuk tetap berdiri sebagai perisai bagi Maimo, bahkan jika itu berarti harus mempertaruhkan tubuhnya sendiri. Tapi, Rio tidak memberi kesempatan. Rio melompat dan menendang rahang Felix dengan kekuatan penuh, membuat Felix langsung ambruk dan pingsan. Namun saat itu juga, Rio baru sadar bahwa Maimo sudah menghilang dari medan pertempuran tanpa jejak. Di tempat lain, Maimo tengah bersembunyi sambil menghubungi pembuat choker, Gantes. Wajah Gantes terlihat lusuh, tubuhnya dikelilingi cairan aneh yang membuatnya harus tetap berada di atas air untuk bertahan hidup. Dalam pembicaraan mereka,
Maimo mengingatkan bahwa butuh 20 tahun untuk menggantikan alat komunikasi tradisional dengan sistem choker ciptaan Gantes. Tapi Gantes sekarang sudah kehilangan ambisi lamanya dan tampak ingin menyerah. Maimo justru memuji keputusan Gantes karena merasa waktu yang dipilihnya tepat. Sebenarnya Maimo sengaja menempatkan Gantes jauh dari jangkauannya agar tidak bisa dikendalikan secara langsung. Namun kini tampaknya Gantes sudah memiliki ketahanan terhadap pengaruh Maimo. Bahkan kedatangan tim pembersih di festival boneka pun berhasil disembunyikan dari pengetahuannya. Maimo mencoba menjelaskan panjang lebar, tapi Gantes memotong pembicaraan itu dengan tegas. Gantes tahu Maimo datang bukan untuk berbasa-basi, melainkan meminta bantuan. Kini semua penjaga telah ditangkap, dan posisi Maimo di medan perang sedang terjepit. Maimo ingin mengulang strategi lamanya menggunakan kelemahan Gantes sebagai alat tekanan agar mau membantu lagi. Namun kali ini, Gantes benar-benar marah. Ia menegaskan bahwa Maimo sudah salah perhitungan, semua sudah berakhir, dan tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Dengan nada penuh keyakinan, Gantes menyatakan bahwa kini tidak ada kelemahannya yang tersisa. Bahkan benih dendam yang dulu dimiliki pun sudah ia serahkan sepenuhnya kepada Rudo. Kalimat itu menutup pertemuan mereka dengan tegas, menandakan kalau roda pertempuran kini sudah berputar, dan kendali bukan lagi berada di tangan Maimo. Akhir dari perjalanan Maimo sudah tidak jauh lagi. Ketika hal itu dibahas, Maimo hanya menyebut satu nama dengan nada pelan, Tulili. Gantes sempat mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kelemahan, namun Maimo tahu betul bahwa Tulili adalah satu-satunya titik rapuh yang tersisa. Tulili adalah sahabat masa kecil Gantes, sekaligus orang pertama yang menerima kalung ciptaan Gantes. Saat mendengar nama itu, wajah Gantes langsung berubah. Segala ketenangan yang selama ini ditunjukkannya runtuh begitu saja. Rasa panik langsung menyelimuti Gantes ketika menyadari bahwa keselamatan Tulili sedang terancam. Dari situ, pikirannya mulai berputar kembali ke masa lalu, ke masa-masa ketika hidupnya masih dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Sejak kecil, Gantes sudah menderita penyakit jantung bawaan yang parah. Tubuhnya lemah, bahkan untuk berlari saja ia tidak sanggup. Dokter waktu itu mengatakan bahwa waktunya di dunia mungkin tidak akan lama lagi. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit merasa tenang hanyalah kalung yang selalu tergantung di lehernya. Kalung itu adalah peninggalan dari sahabat ayahnya, berasal dari keluarga Sulberek. Kalung tersebut bukan sekadar perhiasan, tapi juga simbol pelindung. Ada jimat penjaga yang terukir di dalamnya. Ayah Gantes pernah berpesan agar kalung itu tidak pernah diberikan kepada siapapun di luar keluarga Sulberek. Saat serangan jantungnya kambuh, cukup menggenggam kalung itu erat-erat, maka rasa sakitnya sedikit berkurang. Kalung itu jadi satu-satunya benda yang membuat Gantes merasa lebih dekat dengan dunia luar. Ia tidak bisa bepergian jauh, tapi dengan benda itu, seolah bisa memahami kehidupan yang tidak bisa dijangkau tubuh lemahnya. Namun penyakitnya terus menyiksa. Semangat hidupnya semakin memudar sampai suatu hari, datang seorang gadis kecil ke jendela rumahnya. Gadis itu, yang kelak bernama Tulili, menjadi awal perubahan besar dalam hidup Gantes. Kakek nenek Gantes yang dikenal baik hati memberi gadis kecil itu makanan, dan dari situlah keduanya mulai sering berinteraksi. Dari pertemuan itu, Gantes tahu bahwa Tulili juga menjalani hidup yang keras. Orang tuanya meninggalkannya, dan hidupnya hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa arah. Wajahnya selalu tampak murung, penuh luka batin karena sering ditindas. Meski begitu, di tengah nasibnya yang suram, Tulili tetap bisa tersenyum. Melihat itu, hati dingin Gantes perlahan mulai mencair. Tulili pun makin lama makin menjadi bagian dari hidupnya. Gantes mengajari Tulili membaca dan menulis. Suatu hari, Tulili melihat tongkat nenek Gantes dan menganggapnya tongkat sihir. Nenek Gantes tertawa kecil dan memberikan tongkat itu padanya. Gantes tidak mengerti bagaimana bisa Tulili tersenyum begitu tulus, padahal hidupnya sangat berat. Namun sejak saat itu, kehadiran Tulili membuat rasa sakit di dada Gantes terasa lebih ringan. Ada satu hal yang selalu membuat Gantes heran. Tulili menolak tinggal di rumahnya. Setiap sore, gadis itu selalu pulang sendiri,
menolak ketika ditawari untuk bermalam. Karena penasaran, Gantes ingin tahu apa yang disembunyikan Tulili. Keinginan untuk mendengar isi hati gadis itu semakin kuat, hingga suatu hari, kalung peninggalan ayahnya bereaksi terhadap alat penjaga yang ia miliki. Dari situ Gantes menyadari kemampuannya untuk menciptakan alat komunikasi berbasis kalung. Dengan kemampuan barunya, Gantes membuat choker komunikasi pertama dan memberikannya kepada Tulili. Lewat alat itu, Gantes bisa mendengar suara Tulili dari kejauhan, tapi kemampuan itu belum sepenuhnya stabil. Malam itu, Gantes tanpa sengaja mendengar suara tangisan Tulili. Dari sana, Gantes tahu bahwa gadis itu tetap pulang karena tidak ingin kehilangan kontak dengan orang tuanya, meski mereka sudah lama meninggalkannya. Rasa iba dan keinginan untuk melindungi Tulili membuat Gantes bertekad untuk menjadi rumah bagi gadis itu. Keinginan yang kuat itu membangkitkan kemampuan sejatinya. Ia mampu menciptakan hubungan batin antara pengguna choker komunikasi, membuat hati mereka saling terbuka, dan suara mereka tersampaikan langsung ke jiwa masing-masing. Namun kemampuan itu kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Maimo. Rudo, yang saat itu mengenakan choker buatan Gantes, seakan bisa merasakan semua masa lalu itu. Ia melihat bagaimana Gantes tumbuh, mengenal Tulili, hingga akhirnya bertemu dengan Maimo yang kemudian menargetkannya. Dulu, Maimo mendengar tentang alat komunikasi baru ciptaan Gantes dan berniat bekerja sama untuk menyebarkannya ke seluruh dunia bawah agar bisa menguasai segalanya. Gantes saat itu menerima tawaran Maimo hanya karena ingin mendapatkan uang untuk membangun rumah bagi Tulili. Sebagai imbalannya, Maimo memberikan teknologi medis terbaru, jantung buatan, yang membuat Gantes terbebas dari penyakitnya. Sejak saat itu, Gantes menghabiskan hidupnya membuat kalung komunikasi siang dan malam tanpa henti. Produk itu disebarluaskan oleh Maimo dan dengan cepat menjadi alat komunikasi utama di dunia bawah. Namun, semakin lama, Gantes menyadari kalau dirinya hanya dijadikan alat. Maimo memanfaatkan ciptaannya demi ambisi pribadi untuk menjadi penguasa dunia bawah. Gantes bisa mendengar semua suara orang yang memakai kalung buatannya, dan itu membuat pikirannya tersiksa. Hanya kekuatan kalung keluarga Sulberek yang membuatnya mampu bertahan dari tekanan mental sebesar itu. Sampai suatu hari, Gantes menyadari motif sebenarnya dari Maimo. Semua usaha Maimo hanya untuk memperluas kekuasaan. Saat itu juga, Gantes memutuskan untuk berhenti bekerja sama. Ia tidak ingin lagi menjadi bagian dari ambisi yang hanya membawa penderitaan bagi banyak orang. Dalam hati, Gantes sudah bertekad, hubungan antara dirinya dan Maimo berakhir di titik itu. Maimo benar-benar sudah kehilangan batas. Demi ambisinya, Maimo tega membunuh kakek nenek Gantes dan menggunakan orang-orang penting lain sebagai alat ancaman agar Gantes terus bekerja untuknya. Kini, Maimo mulai mengincar Tulili, membuat Gantes terpaksa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dalam keadaan terjepit, Gantes tidak punya pilihan selain meminta bantuan Rudo, berharap Rudo bisa melindungi Tulili dari bahaya. Gantes menjelaskan bahwa Tulili memang punya kemampuan luar biasa yang bisa melakukan apa saja, tapi kekuatannya selalu membawa dampak fatal bagi orang lain, bahkan bisa mengorbankan nyawanya sendiri. Karena itu, meski terlihat kuat, Tulili sebenarnya tidak bisa melawan orang jahat dengan kekuatan itu. Gantes sengaja tidak menceritakan kondisi sebenarnya dan rencana busuk yang sedang dijalankan dalam festival boneka, berharap bisa mengatur langkah diam-diam. Sayangnya, Maimo terlalu lihai. Ia berhasil mengetahui hubungan antara Gantes dan Tulili. Saat itu juga, Gantes langsung menangis ketakutan dan memohon pada Rudo untuk menyelamatkan Tulili. Mendengar kisah itu, Rudo sampai merinding. Rasa marah membuncah sampai rambutnya berdiri, terutama saat tahu betapa kejinya cara Maimo memanipulasi semua orang hanya demi ambisi pribadi. Di luar tempat acara, Tulili menatap ke arah mereka dari kejauhan dengan wajah yang sulit ditebak. Setelah mendapat kemampuan baru dari Gantes, Tulili bisa membuka hati orang lain, bahkan mampu menjangkau jiwa yang dikendalikannya dan mengubah sifat dasar dari dalam. Jika mau, Tulili bisa membentuk ulang tubuh fisik seseorang, menjadikannya sesuatu yang baru sepenuhnya. Tapi kemampuan itu juga berisiko mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia.
Gantes lalu memberitahu Rudo tentang rencana Maimo yang sebenarnya. Maimo berniat mengubah seluruh orang di dalam tempat acara yang memakai kalung kendali menjadi makhluk non-manusia, sepenuhnya di bawah kekuasaannya. Rudo yang mendengar itu terdiam cukup lama, sulit mempercayai kebiadaban sekejam itu. Situasi semakin gawat karena rencana Maimo hampir selesai. Rio sempat mencoba menahan, tapi malah dikendalikan oleh Felix. Janka juga sibuk melawan Gil yang terus menahannya, membuatnya tidak bisa membantu. Maimo yang berdiri di tengah panggung sudah siap menuntaskan rencananya. Rudo langsung melesat ke arahnya, tapi Maimo malah menarik salah satu penonton tak bersalah untuk dijadikan tameng. Serangan Rudo pun terhenti di tempat. Saat semua terlihat akan berakhir, suara tembakan tiba-tiba memecah suasana. Sebutir peluru melesat cepat, menembus udara dan mengenai jempol Maimo, membuat mikrofon yang dipegangnya jatuh dan menghentikan aksinya. Dari arah berlawanan, muncul sosok yang dikenal Rudo, yaitu Mildreta dari cabang tim pembersih. Tanpa banyak bicara, Mildreta mengisi ulang peluru dan menembak lagi. Kali ini menembus kedua lutut Maimo, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ternyata sebelumnya Mildreta sempat bertemu dengan penjaga penjara di luar tempat acara. Mereka sepakat untuk bekerja sama sementara waktu. Saat tembakan menggema, tim pembersih sudah mengepung area, membuat Maimo tak punya jalan kabur. Dalam waktu yang bersamaan, Enji yang sejak tadi diam ternyata sudah bergerak diam-diam, melepas semua kalung kendali dari para penonton tanpa ada yang menyadarinya, memutus seluruh kendali Maimo atas mereka. Zanka, yang memimpin para penjaga, segera mengambil alih situasi dan memerintahkan penonton untuk mengungsi. Berkat kerjasama antara penjaga penjara dan tim pembersih, keadaan bisa dikendalikan dengan cepat dan rapi tanpa korban tambahan. Rudo yang menyaksikan semuanya hanya bisa terpana, kagum dengan kekuatan dan ketegasan para orang dewasa yang menanganinya seolah tanpa kesulitan. Sementara itu, Gantes yang berdiri di dekatnya menepuk bahu Rudo dan mencoba menenangkan perasaannya. Ia tahu semua yang terjadi baru permulaan dari pertempuran yang lebih besar, tapi untuk saat ini, mereka sudah berhasil mencegah tragedi yang jauh lebih buruk. Gantes sebenarnya juga sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan besar, tapi kali ini semua tanggung jawab terpaksa ia serahkan sepenuhnya pada Rudo. Enji dan para penjaga penjara sudah berhasil mengamankan semua kalung kendali, memastikan tak ada lagi alat pengendali aktif. Namun dari situ juga terlihat satu hal yang jelas, tidak semua orang dewasa bisa diandalkan dalam situasi genting seperti ini. Di sisi lain, Rudo sudah melakukan tugasnya dengan luar biasa. Gantes sempat merasa aneh karena merasakan penurunan persepsi setelah membuka begitu banyak hati orang dalam waktu bersamaan. Saat memperhatikan sekitar, Gantes baru sadar kalau sekarang hanya ada Rudo dan satu orang lain di tempat itu, yaitu Maimo yang tergeletak di tanah dengan kalung komunikasi masih terpasang di kakinya. Gantes ingin memperingatkan Rudo, tapi semuanya sudah terlambat. Maimo yang belum sepenuhnya kehilangan kesadaran menelan darahnya sendiri sambil menatap mikrofon yang masih menyala di sampingnya. Dalam kondisi sekarat, Maimo mengeluarkan perintah terakhir pada dirinya sendiri, memerintahkan tubuhnya untuk berubah menjadi sesuatu yang melampaui manusia. Begitu perintah itu selesai diucapkan, tubuh Maimo langsung terurai dan menyusun ulang bentuknya di depan semua orang yang terpaku melihat. Dalam sekejap, bentuk fisik Maimo berubah total. Tubuhnya memanjang, kulitnya tampak seperti logam cair, dan dari punggungnya muncul struktur menyerupai sayap. Gerakannya mengeluarkan suara berderit tajam seperti besi yang bergesekan, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Semua yang melihat pemandangan itu terdiam antara ngeri dan tak percaya. Maimo kini bukan lagi manusia, tapi sesuatu yang benar-benar berbeda. Sorotan mata Maimo lalu tertuju pada Mildreta, sosok yang sebelumnya sempat menjatuhkannya dengan tembakan. Mildreta tampak terpukul oleh rasa bersalah karena salah perhitungan yang membuat Maimo bisa bertahan. Tanpa berpikir panjang, Mildreta mengangkat senjatanya lagi dan menembak ke arah Maimo, tepat mengenai dahinya. Tapi peluru itu sama sekali tidak menembus kulit Maimo, bahkan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Maimo mulai melayang perlahan ke arah Mildreta. Sementara itu, Mildreta terus menembak berulang kali, tapi hasilnya tetap nihil.
Maimo terus mendekat dengan gerakan tenang tapi mengancam, seolah tahu tak ada satupun di sana yang bisa menghentikannya. Saat tangan Maimo terangkat, Engine langsung melompat ke depan Mildreta, mencoba melindunginya. Dengan sekuat tenaga, si top global Hayabusa lanang, yaitu Engine, menyalurkan energi penuh dan melepaskan serangan gabungan bersama Mildreta. Ledakan kekuatan itu sampai membuat tanah di sekitar panggung retak, menciptakan gelombang kejut luar biasa yang menghancurkan sebagian bangunan. Tapi meski begitu kuat, hasilnya tetap sama. Engine dan Mildreta justru terpental jauh, menabrak reruntuhan dan kehilangan kesadaran di tempat. Semua orang yang menyaksikan kedahsyatan serangan itu langsung sadar, Maimo sudah berubah menjadi ancaman nyata. Kalau tidak disingkirkan sekarang, bencana yang akan datang tidak akan terhitung. Goka yang bertanggung jawab memimpin para penjaga langsung memberi perintah untuk menembak tanpa ragu. Puluhan peluru ditembakkan bersamaan ke arah Maimo, tapi semua terpental seperti mengenai dinding tak terlihat. Maimo terus melayang maju tanpa terluka sedikit pun. Matanya kini bersinar aneh seperti menyimpan sesuatu yang bukan lagi kesadaran manusia. Goka sendiri ikut menembak untuk menarik perhatian makhluk itu. Tapi Maimo sama sekali tidak berniat menyerang balik. Justru dengan tenang, Maimo berbalik arah dan menatap Zanka, seolah menemukan target barunya. Goka terkejut dan langsung berlari sekuat tenaga ke arah adiknya, mencoba melindungi Zanka yang kini juga mulai menyalakan energinya untuk melawan. Tapi keduanya tahu, kekuatan mereka bahkan belum cukup untuk menahan satu langkah pun dari bentuk baru Maimo. Semua upaya itu terasa sia-sia. Sementara makhluk itu terus bergerak maju dengan tenang, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi berarti apa-apa. Zanka kena rampasan popularitas musuh. Lalu tubuh Zanka tertusuk gelombang kejut raksasa. Goka ngerasa semua runtuh sebentar. Ingatan soal nasihat Kyoka muncul. Kyoka selalu bilang jangan terus banding-bandingkan diri dengan adik karena itu bakal menyempitkan pandangan. Memori itu bikin Goka sadar kenapa tugas melindungi jadi berat. Goka mikir lagi. Zanka masih permata mentah yang bersinar, dan keluarga Goka mesti jadi satu api besar untuk lindungi kekuatan itu. Kegagalan di momen itu bikin Goka nyesek, tapi semangat keluarga tetap harus bangkit biar kelak Zanka bisa berkembang. Meski tertusuk, Zanka nolak nyerah. Sifat Zanka yang paling menonjol adalah pantang menyerah. Gelombang emosi dari popularitas Zanka balik menghantam musuh dan memicu retak di topeng Maimo. Serangan berbasis popularitas ternyata efektif, membuka celah di musuh yang sudah berubah wujud. Maimo langsung bereaksi. Beberapa anak buah mengendalikan boneka raksasa seperti bartender yang mengayun, melempar massa seperti bola. Satu Maimo pakai ekor boneka buat menerjang, sementara tindakan itu bikin Felix kepengen bangkit walau masih terpengaruh kontrol Leon. Zanka cedera serius tapi bukan ancaman nyawa. Goka sigap mengangkat adik ke tempat aman dan atur perawatan. Sebelum pergi, Goka arahkan para penjaga penjara untuk alihkan perhatian menyerang langsung. Fokus sekarang dialihkan ke dukungan tim kebersihan dan evakuasi warga. Rudo sempat khawatir soal keselamatan Zanka, tapi Goka tegas, tugas Rudo hanya satu, fokus kalahkan Maimo. Instruksi itu bukan basa-basi. Stabilitas medan tempur butuh orang yang pegang peran masing-masing tanpa campur urusan lain. Di sisi lain, Rio loncat bantu Aderoy Brother. Aderoy Brother bilang bahwa meski popularitas efektif, sensasi benturan masih berasa manusiawi. Maimo sekarang susah didefinisikan karena kombinasi sihir, mekanik, dan emosi massa yang kacau. Serangan balik mulai terasa ketika Zanka buat luka di wajah Maimo. Maimo malah tampak menikmati rasa sakit itu. Celah di muka berubah seperti mulut dan momentum itu dipakai tim untuk balik menyerang. Pertempuran masih jauh dari selesai. Tapi barisan mulai menemukan celah lawan. Orang-orang yang ada di sana terlihat mulai menandai satu persatu orang yang terluka dengan warna merah. Itu dilakukan karena saking banyaknya orang yang terluka akibat kejadian brutal yang disebabkan oleh Maimo dan para kawanannya sebelumnya. Orang yang terluka sekarang udah mulai pada keos dan minta diobati semuanya. Situasi itu membuat Aisyah yang kebetulan di sana mikir bingung. Emang sih dia itu healer, tapi kalau dia pakai kekuatannya buat semua orang biasa yang ada di sini, dia bakal dikira monster lagi.
Sejenak dia flashback masa lalu ketika ada orang yang minta disembuhkan. Tapi giliran tahu metode penyembuhannya pakai listrik, si Aisyah malah dianggap gila dan dibilang sebagai cewek bionik dan dibilangin monster. Kenangan itu buat Aisyah takut kalau harus pakai kekuatannya ke manusia yang bukan seorang giver. Lalu, di tengah kepanikan itu, Mang Agus memecahkan ketakutan dan kepanikan Aisyah dengan ketololannya yang membawa pasien yang terluka parah. Bahkan bisa disebut itu bukan lagi parahiak, tapi udah amburadul. Mang Agus ini emang paling pinter buat nenangin adeknya kalau dia lagi panik. Bahkan dengan lantang Mang Agus ini bilang kalau ada orang biasa yang mikir semua giver itu sama aja. Dan bahkan jika ada orang yang ngeluh ke Aisyah, maka Mamang Agus inilah yang akan menggila lagi. Aisyah yang mendengar itu semua mulai memantapkan dirinya untuk membantu semua orang. Ditambah Mang Agus menyemangati Aisyah dengan bilang sorak-sorai untuk Aisyah yang manis dan bilang kalau butuh sesuatu tinggal bilang aja ke Mang Agus. Sontak Aisyah langsung bilang semua yang dia butuhkan untuk mengobati orang-orang yang terluka. Aisyah bilang dia butuh kabel penyambung yang bisa nahan voltase yang tinggi. Tiba di tengah sana ada yang nyautin kalau butuh benda seperti kabel penyambung itu ada banyak tersedia di tenda festival. Semua orang bingung. Ternyata yang bilang itu ada si Wing yang sekarang pengen ngebantu Aisyah dalam misi menyembuhkan semua orang yang terluka. Setelah scene itu, ternyata kita juga ditampilkan beberapa anggota The Cleaners yang mentalnya lagi down. Salah satunya adalah Amo yang murung banget karena dibacotin sama Maimo kalau dia ini kekurangan pengalaman dan inilah jalannya si Amo pada akhirnya. Amo di sana merasa kalau saat ini dia tenggelam dalam keputusasaan yang sangat dalam. Amo sempat mengingat kata bijak dari Engine yang bilang kalau dia merasa sesuatu berat banget buatnya sendiri, maka bangkitlah. Ini adalah aroma kecemasan di tempat yang sangat besar ini. Amo juga sempat nanya Fu Orostor, apakah dia ngerasa kalau dirinya kuat dengan santuy? Fu jawab kalau dia punya tugas, dia ngerasa kuat. Tapi Amo malah nimpalin dengan bilang kalau Amo itu lemah karena Amo nggak punya pengalaman apapun. Tapi juga Amo nggak melakukan sesuatu, Amo nggak akan mendapatkan pengalaman. Itulah yang jadi kebimbangan Amo saat itu. Amo bilang ke Fu kalau dia mau kembali ke Rudo aja lah. Fu yang mendengar itu terkejut dan bilang sepertinya masih berbahaya kalau masih di belakang panggung. Fu bilang kalau dirinya itu diberikan tugas untuk memastikan keselamatan Amo. Amo lalu berdiri dan bilang ke Fu, kalau Amo mau, Fu melindunginya dengan serius. Soalnya Amo tadi tahu kalau Fu ini kuat saat diberikan perintah. Jadi Amo sedikit memanfaatkan sumber kekuatan dari Fu itu. Amo pun lanjut jalan dengan pasti bersama Fu. Namun tiba-tiba pandangannya teralihkan oleh sesuatu yang dikenalinya. Itu ternyata adalah Zanka, yang kondisinya tepar yang sedang dibopong oleh seseorang. Amo yang makin penasaran dengan apa yang terjadi di tempat Rudo berada, dia lanjut jalan dengan penasaran. Apalagi melihat barusan Zanka tepar dengan darah bercucuran di tanah. Namun, berapa kagetnya Amo. Dia melihat pemandangan yang sangat membagongkan dengan melihat monsternya Maimo yang lagi mencengkram Rudo yang sudah sangat tidak berdaya, atau lebih tepatnya Rudo yang udah dalam kondisi sakaratul maut. Terlihat di sana wajah Rudo yang babak belur karena serangga brutal yang mendadak mengaktifkan sistem syaraf simpatik Rudo secara tidak sadar. Rudo juga awalnya memikirkan cara untuk membalasnya, tapi ternyata serangan yang datang terlalu cepat dan kuat. Maimo versi monster menjelaskan beberapa hal detail. Misalnya, dia hanya perlu kalimat untuk membangkitkan jiwanya. Hanya hal kecil itu yang Maimo perlukan. Dan lebih dari kekuatan apapun, Maimo juga hanya mau tubuh yang tak tertandingi dan tubuh yang sangat luar biasa, lebih hebat dari yang dibayangkannya. Dan sekarang itulah waktunya untuk menguji tubuh baru yang sudah didapatkan Maimo. Dia langsung maju untuk menyerang Aderois Brother. Namun serangan itu untungnya bisa dihindari oleh mereka. Tanah dan area sekitar serangan Maimo mendadak hancur kayak kena Shinra Tensei dari Pain. Maimo yang tidak puas dengan itu doang, langsung maju menerjang Epalte yang membuatnya terkena langsung serangan Maimo. Maimo lanjut terbang dan saat ini dia langsung mengincar Rudo. Rudo yang sadar dengan sesuatu yang datang, dia langsung merespon dengan melompat dan menghindari hal itu.
Rudo menggunakan Jinkinya untuk merubah jubah kostumnya menjadi Jinki dia dan menyerang Maimo dengan kekuatan jubah itu. Serangan lembaran kain itu menempel ke tubuh Maimo kayak upil. Dan Maimo yang tidak sadar malah bingung karena dia tidak bisa menarik tempelan upil itu. Ya, walaupun sebenarnya serangan kain itu tidak secara langsung memberikan damage. Rudo merubah jaket kain itu menjadi sebuah senjata seperti bor dan menjadikannya kuat. Bahkan Mang Agus yang melihat kejadian itu sedikit terkejut. Apakah Rudo ini punya kekuatan untuk meniru suatu hal? Rudo menyerang Maimo dengan senjata bor itu. Namun anehnya, justru tidak ada satupun goresan yang nampak di tubuh Maimo. Maimo memberikan serangan balasan yang menyebabkan Rudo terpental jauh ke tanah. Bahkan Rudo sampai memuntahkan darah karena siarangan kuat itu. Maimo bilang dengan yakin ke Rudo, kalau dia yakin Rudi ini pengen tahu rahasia kekuatannya. Maimo dengan yakin bilang ke Rudo, yang pertama adalah memakai Watchman Series dengan efektif. Dan satu rahasia lagi adalah sumber kekuatan seorang giver dan memahaminya. Di sini narator membuka dengan penjelasan filosofis bahwa kualitas kekuatan seorang giver itu didasarkan pada pengalaman dan ideologi orang tersebut. Seberapa kuat kekuatan mereka, itu ditentukan oleh sejauh mana pengalaman dan seberapa kuat pemikiran mereka. Di panel ini, terlihat Rudo yang terhempas keras hingga ambruk di antara puing-puing reruntuhan batu. Adegan beralih ke pertarungan sengit. Maimo yang terlihat sedang mencengkeram Rudo sambil bertanya dengan nada menekan. Dia mempertanyakan tentang bagaimana dengan sumber kekuatan seorang giver, dari mana sebenarnya kekuatan itu berasal. Manusia biasa tidak mungkin punya kemampuan untuk mengabaikan hukum alam dan menggunakan kekuatan transendental seperti itu. Itu benar-benar hal yang mustahil. Maimo memberikan contoh spesifik untuk memperkuat argumennya. Dia menunjuk pada gunting raksasa, yang mana itu adalah jinkinya si Ryo. Maimo bilang kalau contohnya masa dari gunting raksasa itu. Pernahkah terpikir olehmu dari mana datangnya masa tambahan itu? Manusia secara alami tidak punya kemampuan untuk memperbesar massa atau fungsi sebuah benda. Kemampuan itu adalah anugerah dari zaman kuno. Pemandangan berpindah memperlihatkan hamparan sampah dan reruntuhan di abis. Maimo lanjut menjelaskan kalau sumber dari semua ini adalah Ancient Rulers atau penguasa kuno. Tanah di abis ini penuh sesak dengan energi dari para penguasa kuno tersebut. Energi itulah yang mempercepat evolusi manusia dan melahirkan para giver. Maimo lanjut memojokkan Rudo. Dia berkata bahwa orang-orang di Abyss telah tercemar oleh energi penguasa kuno. Dan si Rudo ini juga tidak terkecuali. Kebangkitanmu sebagai giver terjadi segera setelah kau jatuh ke Abyss. Penyebab utamanya adalah kontak dengan energi penguasa kuno. Maimo lanjut ngoceh lalu mengkritik pandangan manusia, namun banyak ilmuwan menyebarkan hipotesis sombong bahwa itu semua karena potensi manusia. Mereka hanyalah parasit yang bergantung pada kekuatan luar. Manusia tidak akan pernah bisa berevolusi tanpa adanya stimulus eksternal. Maimo lalu terbang melayang di atas kawah raksasa yang tampak mengerikan seperti mulut bergigi tajam. Dia membuat deklarasi besar, Aing Dewa. Dia juga bilang, dan itulah sebabnya, aku harus memberi pelajaran pada manusia-manusia bodoh dan bebal ini. Maimo masih lanjut yaping dengan bilang, kalau untuk tujuan itu, aku telah menggunakan diriku sendiri sebagai avatar untuk membawa kembali penguasa kuno, atau sebagaimana disebut dengan nama aslinya, penguasa kuno. Mendengar kata-kata itu, terjadi kilas balik singkat. Terlihat adegan Rudo yang lagi bareng Rekto, yang sedang membaca buku tua bersama di ruangan penuh arsip. Fokus tertuju pada satu kata dalam buku tersebut, yaitu Dewa. Panel kemudian kembali ke masa kini, memperlihatkan Rudo yang masih dalam keadaan sekarat dan matanya yang terbelalak kaget mendengar istilah itu. Sementara Rudo yang masih dipegangin tangannya oleh musuhnya, berpikir dalam hati dengan keyakinan penuh manusia tidak bisa menjadi dewa, itu bodoh. Di sisi lain diperlihatkan sosok Gauntes yang menyangkal ucapan Maimo dengan bilang, "What the hell are you talking about?" Dan Maimo dengan sombongnya menjawab dengan nada meremehkan, "Aku sudah menduganya.
Orang-orang dari Heavenly Sphere mengenali nama itu. Maksudnya si dewa itu ya boys. Maimo meremas tangan Rudo dengan keras hingga retak. Dan hal itu membuat Rudo terlihat sangat frustrasi dan emosional. Dan yang pastinya menahan rasa sakit yang wadidaw banget sakitnya. Maimo lanjut berteriak penuh amarah. Kenapa? Apa kau tahu berapa banyak waktu dan energi yang kucurahkan untuk meneliti nama dewa? Atas ketidakmampuanku mengisi kekosongan pada halaman-halaman itu. Apa kau tahu betapa jengkelnya perasaanku? Kenapa orang-orang Sphere tahu tentang dewa sementara orang-orang Abyss tidak tahu apa-apa? Puncak kemarahannya meledak. Maimo mencengkeram Rudo dan menuntut jawaban. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menghapus eksistensi dewa dari tanah bawah? Dengan wajah datar dan sedikit mengejek, Rudo menjawab, dasar peniru sialan, mana ku tahu, kau kan ahlinya. Jawaban itu membuat Maimo makin gila. Dia bergumam obsesif, aku harus tahu tentang dewa. Sambil tertawa aneh dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Adegan lalu berubah menjadi kehancuran yang masif. Tanah terbelah dan puing-puing raksasa tajam mencuat ke udara dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan ledakan debu dan bebatuan di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, terlihat Rudo yang terlempar tak berdaya di udara, jatuh meluncur ke bawah dengan cepat di antara serpihan tajam tersebut, diiringi suara retakan keras yang bergema. Di sana, terlihat Rudo terlempar akibat dampak serangan itu, tapi Epalte dan Otto dengan sigap berteriak dan berhasil menangkap Rudo dan berhasil menahannya. Epalte di sana terlihat panik melihat kondisi Rudo dan berteriak, "Wah Rudo, tangan kirimu hancur juga." Dan di tengah kepanikan itu, mereka masih sempat bingung dengan perkataan musuh sebelumnya, bertanya-tanya, "Dewa? Kalian tidak tahu tentang dewa?" Sementara itu, Otto memperingatkan dengan tegas, sesuatu yang buruk sedang terjadi pada Maimo. Mereka menganalisis apa yang terjadi pada musuh mereka, Maimo. Otto menjelaskan, itu karena dia menghancurkan mikrofonnya. Biasanya, saat kau menghancurkan instrumen vital, kekuatannya akan hilang secara otomatis. Tapi saat ini, dia mengambil kekuatan dari Watchman Series untuk bertransformasi. Dia melanjutkan bahwa sekarang, satu-satunya kekuatan di dalam tubuh Maimo berasal dari Watchman Series. Ada perdebatan, apakah Maimo sudah gila karena ingin menjadi dewa, tapi disimpulkan sepertinya tidak. Doya juga menjelaskan dengan bilang dia ini memang selalu aneh, tapi keanehannya makin menjadi-jadi. Dia bertingkah sangat aneh secara tiba-tiba. Rudo mulai berbicara dengan nada putus asa dan memikirkan dengan ketololannya si Maimo. Dia berkata, dia berharap dia bisa menjadi dewa, tapi dia hanya manusia. Betapa tololnya hal itu. Lalu Gauntes dan Rio sempat bingung memanggil lalu nama Rudo. Rudo melanjutkan, mungkin dia mencari tahu segalanya tentang dewa supaya dia bisa meniru dewa, tapi dia tetap saja hanya sampah busuk. Saat tujuanmu memakan dirimu, kau kehilangan pandangan tentang apa yang paling penting. Sambil teringat ucapan seseorang bernama Gauntes, Rudo menyadari bahwa tujuan Maimo telah memakannya. Di saat yang sama, tangan Rudo yang hancur mulai bergerak menggeliat aneh. Terlihat di sana siluet dua rekan Rudo, yaitu Epalte dan Otto yang terlihat putus asa. Mereka berkata, orang biasa seperti kita tidak punya kesempatan melawannya. Tapi Otto bilang, tidak, ini waktunya untuk menyerah. Namun dia dengan tegas berkata, aku akan mengakhiri Maimo. Ryu yang melihat itu semua terkejut dan meragukannya. Rudo menjelaskan logikanya. Jadi gini boys, Maimo mungkin bukan dewa, tapi dia adalah sesuatu yang levelnya jauh di atas para giver. Jika Rudo hanya menjadikan benda sebagai senjata seperti biasa, dia tidak akan menang. Rudo lalu mengungkapkan kartu asnya. Dia bilang kalau dia saat ini masih punya satu cara tersisa. Rudo bilang kalau dia akan menggabungkan kekuatan Watchman Series milik Gauntes dengan kekuatan Watchman Series miliknya dan berubah menjadi hal yang sama sepertinya. Pemandangan berpindah ke tumpukan reruntuhan batu yang gelap. Di celah sempit di bawah puing-puing, terlihat mata seseorang terbuka lebar. Itu ternyata adalah Mildreta yang lagi mengeluh dengan santai. Ya ampun, ini benar-benar di luar yurisdiksi The Cleaners. Di tengah puing-puing tajam yang berserakan,
Sebuah payung besar milik Engine dengan desain unik terbuka, melindungi beberapa orang di bawahnya. Seseorang berkata kepada Mildreta yang baru sadar. Mildreta tampak bingung dan meminta laporan status. Dijelaskan padanya bahwa serangan Maimo membuatnya pingsan sekitar 10 menit, dan posisi mereka sekarang berada di dekat pintu masuk tenda festival. Rekannya menegaskan kalau sejak tadi, Engine menjaga kita tetap aman. Terungkaplah kondisi Engine yang sebenarnya. Meskipun dia memuji rekannya dengan berkata, "Kau membuat keputusan yang tepat dan bidikanmu tepat sasaran." Namun ternyata si Engine sendiri terluka parah dengan darah mengalir deras dari kepalanya. Engine lalu beralasan dengan santai, dengan bilang kalau dia cuma lagi sial aja sampai kepalanya terbentur. Mildreta yang gak enakan bilang maaf karena udah mengacau. Engine lalu memberikan perintah untuk membawa penduduk lokal dan peserta festival keluar dari kota. Rekan-rekannya menatapnya dengan khawatir dan sadar siapa dia sebenarnya. Dalam panel ini, memperlihatkan skala kehancuran yang mengerikan dari pandangan atas. Struktur kota hancur lebur menjadi kawah raksasa yang dipenuhi duri-duri batu tajam. Narasi di sini menekankan bahaya yang lebih besar, yaitu kalau situasi memburuk, seluruh kota ini bisa terhapus dari peta. Gambar terakhir memperlihatkan wajah makhluk mengerikan dengan mulut penuh gigi tajam yang menyeringai lebar. Dia bilang mengulangi rencana itu, berubah menjadi hal yang sama seperti Maimo. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya diperlihatkan kalau Gauntes yang tampak sangat terkejut dan tidak percaya dengan rencana Rudo yang disebutkan sebelumnya. Lalu dengan tegas berkata, "Mustahil terjadi percakapan serius mengenai mekanisme kekuatan musuh." Rudo menjelaskan analisisnya bahwa Maimo menggunakan potongan Watchmen series miliknya untuk memberikan perintah langsung ke jiwanya sendiri. Transformasi mengerikan itu adalah hasil dari penggabungan kekuatan Maimo dengan kekuatan Watchmen series. Gauntes memperingatkan dengan cemas dengan bilang, "Tapi kekuatanmu tidak akan memberimu kemampuan yang sama untuk melakukan itu." Dia melanjutkan dengan kekhawatiran mendalam, "Lagi pula, apa kau benar-benar mau menjadi monster semacam itu? Kau mungkin tidak akan pernah bisa menjadi manusia lagi." Namun, ada argumen tandingan yang muncul. Jika tujuan utama Maimo adalah menjadi dewa, dia tidak akan repot-repot mencari cara untuk berubah kembali menjadi manusia. Perdebatan berlanjut mengenai kemanusiaan Maimo. Terlihat di sana Ryo berkata skeptis, tapi tidak ada orang normal yang melihat wujud itu dan berpikir itu manusia. "Aku tidak tahu apa itu dewa." Namun Gauntes membantah keraguan itu. "Bagaimana kau bisa begitu yakin?" Segera setelah dia mengucapkan kata dewa. Lalu panel cerita beralih ke siluet Rudo yang berdiri tegak di tengah cahaya kontras hitam. Rudo merasa ada yang aneh. Rasanya seperti aku berbicara dengan orang yang berbeda. Namun Rudo menegaskan keyakinannya, "Jangan khawatir, Maimo masih manusia. Seorang manusia tidak bisa berhenti menjadi manusia." Rudo mulai menyusun rencana nekatnya dalam hati. "Dan sekarang, sementara kekuatanmu membuka jalan menuju jiwaku untuk merekonstruksi tubuhnya." Rudo menambahkan dan berkata, "Aku rasa aku bisa menggunakan kekuatanku pada diriku sendiri." Rudo ternyata menyadari Maimo menggunakan kekuatannya sebagai giver, kekuatan untuk memberi daya pada objek dan mengubahnya. Setiap giver bisa melakukannya, pikir Rudo. Dengan wajah penuh darah dan tekad bulat, "Aku juga bisa melakukannya." Namun Ryo yang menyadari bahayanya langsung saja berteriak dan memperingatkan Rudo. Ryo bilang, "Jika kau lakukan itu, saat kekuatanmu habis, kau akan..." Sebelum mengakhiri bicaranya, Ryo langsung mikir panjang lagi. Lalu adegan beralih sejenak ke para cleaner lain yang tampak putus asa melihat monster raksasa itu. Orang biasa seperti kita tidak punya kesempatan melawannya. Ini waktunya menyerah. Dan di sana juga terlihat Ryo yang juga mencoba menghentikannya. Ryo bilang, "Ini kasus yang sia-sia." Ryo juga menambahkan kalau tidak benar untuk maju begitu saja saat kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Lagian juga tidak mungkin menang melawan makhluk itu. Dengan yakin, Rudo sempat membayangkan skenario terburuk. Jika dia mengamuk
dan menghancurkan segalanya seperti Maimo, dia meminta Ryo untuk membunuhnya saat itu juga. Permintaan itu membuat Ryo terkejut dan bingung ditambah galau. Lalu kita juga diperlihatkan sesuatu yang terjadi mirip seperti konflik batin dan emosional yang intens. Suara Gauntes yang berteriak penuh penyesalan, dan Yaping dengan bilang kalau hidupku tidak berharga lagi, dan seharusnya aku yang membawa semua bencana ini pada semua orang. Bahkan dia menolak Rudo untuk berkorban. Gauntes lanjut bilang kalau aku menolak, aku tidak akan membiarkanmu hilang demi balas dendamku. Namun Rudo memotong dengan seringai lebar yang penuh percaya diri, aku tidak pergi untuk mati. Jangan salah paham. Lalu terlihat narasi berlanjut di tengah kekacauan pertempuran. Jadi kenapa? Aku tidak pernah bermaksud agar dia mempertaruhkan nyawanya. Terlihat ledakan energi besar saat kedua kekuatan berbenturan. Lalu dijelaskan juga tentang apa yang dipikirkan dari sosok Rudo. Tapi Rudo ini juga bocah yang misterius dan sulit dipahami. Dia juga sosok yang murni dan jujur. Selain itu dia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku tidak bisa melepaskan gagasan untuk bergantung padanya? Apakah karena kekuatannya atau rasa keadilannya? Bukan itu bantahnya. Lalu pemandangan di area pertempuran itu berfokus pada detail pertempuran dan intensitas tatapan mata Rudo dan bentrokan senjata yang menciptakan percikan di udara. Di sana juga dijelaskan kalau itu adalah kualitas yang meresap ke seluruh keberadaannya. Selanjutnya kita juga diperlihatkan sebuah senjata tombak bor raksasa yang kini penuh dengan ukiran mantra atau simbol yang pada sebelumnya juga udah diperlihatkan, menunjukkan transformasi kekuatan yang telah terjadi. Dan yang pada bagian terakhir memperlihatkan sosok Rudo dengan wujud transformasinya yang mirip anjing atau serigala berdiri kokoh di tepi tebing curam, angin menerpa bulu-bulu jubahnya. Selanjutnya chapter ini ditutup oleh kalimat yang kuat tentang apa yang sebenarnya menggerakkan Rudo, yaitu tekadnya untuk tetap setia pada kemarahannya. By the way boys, kita pernah bahas tentang rahasia nama Rudo Surebreak ya, yang kalau dibalik itu artinya Cerberus. Dan yups, panel terakhir chapter 157 ini, kita diperlihatkan sosok yang mirip Cerberus itu dalam sosok transformasi Rudo. Dah dulu ya boys, bye!